Nama Wali Gendon atau Mbah Gendon sangat terkenal bagi kalangan umat Islam di Jawa Tengah, terutama di masyarakat Pekalongan. Penyebar ajaran Islam yang bernama asli Muhammad Arsal itu dikenal sebagai sosok ulama sakti zaman dahulu. Namun, di balik kesaktiannya itu, dulunya Mbah Gendon punya kepribadian yang pendiam atau introvert. Sehingga di masa kanak-kanaknya, Mbah Gendon sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman sepermainannya. Bahkan, boleh dibilang ia lebih suka menyendiri dan cenderung tertutup. Sampai-sampai tidak ada yang mengetahui apa yang diinginkan Mbah Gendon, termasuk orang tuanya. Mereka bingung, kenapa anaknya itu sangat pendiam. Nama kedua orang tua beliau adalah Tarab dan Takumi. Mereka bingung dengan sikap anak sematawayangnya itu. Mereka pun cemas kalau sikap Mbah Gendon itu bertahan sampai dewasa. Dan benar saja, saat Mbah Gendon dewasa, sikapnya yang pendiam itu tak berubah sama sekali. Orang-orang di sekelilingnya menganggap Mbah Gendon sebagai sosok yang misterius. Meski begitu, kedua orang tuanya tidak tinggal diam. Dengan susah payah, mereka berusaha mengubah sikap Mbah Gendon yang pendiam. Semasa kecil, Mbah Gendon sering diajak jalan-jalan oleh orang tuanya untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Mbah Gendon juga didorong agar mau membuka diri dan bergaul dengan orang-orang yang ditemuinya. Tapi usaha kedua orang tua Mbah Gendon gagal. Sampai pada suatu ketika, mereka berpikir untuk menjodohkan Mbah Gendon dengan seorang gadis kembang desa. Siapa tahu dengan begitu Mbah Gendon bisa berubah. Rupanya rencana mereka cukup berhasil. Anak sematawayang mereka bersedia menerima perjodohan itu. Legalah hati kedua orang tua Mbah Gendon dan terhapuslah rasa cemas mereka. Tanpa menunggu lama, mereka pun melangsungkan pernikahan untuk anak laki-laki sematawayangnya itu. Orang-orang kampung mengiring perjalanan sang pengantin menuju rumah sang mempelai putri. Berarak-arak mereka membawa buah tangan. Dan sesampainya di rumah mempelai putri, proses pernikahan itu berlangsung demikian khidmat hingga selesai. Selepas upacara pernikahan, rombongan pengantar pengantin pun pulang. Tetapi ada yang membuat mereka geleng-geleng keheranan. Di antara barisan orang-orang kampung itu, tampak mempelai pria yang tak lain adalah Mbah Gendon turut serta dalam rombongan tersebut. Ia ikut pulang bersama warga kampungnya. Ya, pulang ke rumah asalnya. Sudah tentu orang tuanya terheran-heran campur kecewa dengan sikap anak laki-laki satu-satunya itu. Mereka pun menyidangnya, menanyakan apa sebenarnya yang menjadi keinginan dari anaknya itu. Rupanya anak laki-laki yang sangat tertutup itu punya keinginan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dibayangkan kedua orang tuanya. Sudah lama sekali Mbah Gendon memendam keinginan itu. Di hadapan kedua orang tuanya itu, Mbah Gendon akhirnya buka suara. Ia sebenarnya ingin menuntut ilmu agama. Mbah Gendon ingin nyantri kepada ulama besar. Dan kelak, Mbah Gendon berharap ilmunya itu bisa berguna untuk masyarakat. Mengetahui keinginan anaknya, mula-mula kedua orang tuanya Mbah Gendon agak keberatan. Tetapi mereka juga tidak bisa melarang. Lantas, dengan mempertimbangkan baik buruknya, kedua orang tua Mbah Gendon pun mengizinkan anaknya pergi belajar ke pondok pesantren. Mereka berharap barangkali jalan yang dipilih anaknya itu membawa perubahan. Semangat yang membuncah dan restu orang tuanya meringankan langkah Mbah Gendon untuk merantau. Ia pun menuju pondok pesantren yang selama ini diidam-idamkan. Itu adalah pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Diterimalah ia menjadi murid Kiai Munir. Selama mondok, kira-kira 5 tahun lamanya, ia menekuni ilmu agama. Namun di tengah-tengah berjalannya waktu, wabah gatal-gatal menjangkit para santri. Saat itu pengasuh pondok memerintahkan seluruh santri untuk mandi di kolam yang ada di pegunungan. Kebetulan kolam itu airnya hangat. Santri pun nurut. Mereka mandi di kolam tersebut. Tetapi saat itu Mbah Gendon tidak ikut mandi. Ia duduk sambil menyaksikan teman-temannya mandi. Dan saat itu para teman-temannya Mbah Gendon usil. Mereka menarik tubuh Mbah Gendon sampai tercebur ke dalam kolam. Para santri itu bersorak girang. Tetapi sorakannya itu lambat laun meredup. Tubuh Mbah Gendon tak muncul ke permukaan. Semua panik. Para santri akhirnya sibuk mencari bergantian. Mereka menyelam berusaha menemukan Mbah Gendon. Tetapi
Mbah Gendon tidak ditemukan. Lalu dikuraslah kolam tersebut sampai kering. Namun tetap saja Mbah Gendon tidak bisa ditemukan. Ia hilang entah kemana. Tak satu pun jejak yang menjadi petunjuk bagaimana hilangnya tubuh Mbah Gendon. Semua orang yang ada di sana terheran-heran. Beberapa hari kemudian, pengasuh pondok pesantren menyampaikan kabar hilangnya santri Mbah Gendon kepada keluarganya. Kedua orang tuanya Mbah Gendon kaget campur heran. Mereka juga sedih. Kabar buruk itu benar-benar membuat orang tuanya Mbah Gendon merasa sangat kehilangan. Mereka hanya bisa mendoakan untuk keselamatan anaknya itu. Karena dalam keyakinan mereka, anaknya itu masih hidup, maka segala harapan tentang anaknya itu menjadi doa. Namun lambat laun, harapan itu kian menipis. Tahun demi tahun berlalu, tapi Mbah Gendon tak kunjung kembali. Mereka merasa telah kehilangan harapan. Kemudian, kedua orang tuanya itu mencoba untuk melupakan Mbah Gendon, agar mereka tidak terus-terusan bersedih. Pada suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Mereka pun heran bercampur cemas. Mereka curiga seseorang di luar sana punya niat buruk. Kedua orang tuanya Mbah Gendon terdiam di dalam rumah sambil mengawasi apa yang akan terjadi. Tetapi ketukan itu tak berhenti juga. Hingga akhirnya terdengar suara dari luar rumah. Itu adalah suaranya Mbah Gendon. Buru-buru, kedua orang tuanya Mbah Gendon keluar dari dalam rumah. Mereka kaget saat melihat anaknya berdiri di depan pintu rumah. Kedua orang tuanya Mbah Gendon menangis terseduh-seduh. Mereka tak percaya kalau anaknya itu masih hidup. Ada yang tak biasa pada anak mereka. Busana yang dikenakan anaknya itu tidak wajar. Tubuh Mbah Gendon hanya terbungkus akar-akar pohon yang dianyam. Jenggot dan rambutnya terurai panjang. Kedua orang tuanya itu tak ingin Mbah Gendon dilihat orang-orang kampung. Buru-buru ia menarik anaknya ke dalam rumah. Mbah Gendon pun diberi pakaian. Ia juga diberi makan dan minum. Kedua orang tuanya meminta Mbah Gendon untuk bercerita apa sebenarnya yang telah terjadi pada anaknya itu. Ternyata saat Mbah Gendon hilang, ia dibawa oleh sosok misterius ke sebuah gua. Di gua itu ia tinggal untuk beberapa lama. Mbah Gendon pun berteman dengan binatang-binatang hutan yang liar. Yang ia makan juga seadanya saja. Biasanya Mbah Gendon makan pete Cina, bunga pohon jati, dan lain-lain. Mendengar cerita Mbah Gendon, kedua orang tuanya malah melongo. Mereka terheran-heran. Siapa sosok misterius yang telah membawa anaknya itu? Keesokan harinya, kabar tentang kembalinya Mbah Gendon tersebar ke seluruh kampung. Penduduk kampung berbondong-bondong mendatangi rumah Mbah Gendon. Mereka heran dengan kabar itu. Mereka ingin memastikan bahwa kabar itu benar. Sontak saja, rumah Tarap dan Takumi pun menjadi ramai didesaki orang-orang kampung. Tarap dan Takumi pun risih. Mereka tidak ingin ada banyak orang di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Mbah Gendon keluar rumah. Ia menemukan sebuah batang pohon kelapa. Segera Mbah Gendon memanjat pohon kelapa itu. Anehnya, beliau malah memilih tinggal di atas batang pohon kelapa. Jelas orang tuanya khawatir. Mereka meminta anaknya untuk turun dan tinggal bersama mereka di rumah. Tapi Mbah Gendon tidak mempedulikan ajakan orang tuanya. Ia pun tetap tinggal berhari-hari di atas pohon kelapa itu. Tapi ada fenomena sakti. Mbah Gendon duduk di atas daun kelapa. Seharusnya ia jatuh, tapi tubuhnya itu seperti kapas. Semua orang mulai sadar kalau Mbah Gendon ini bukanlah orang sembarangan. Setahun sejak ia tinggal di atas pohon kelapa, tiba-tiba saja Mbah Gendon turun dari pohon itu. Setelah turun, ia tidak tinggal di dalam rumah. Beliau hanya tinggal di samping pohon kelapa. Hanya pelepah kering yang ia gunakan sebagai alas untuk duduk dan tidur. Melihat keadaan Mbah Gendon yang sedemikian kacau, keluarganya lantas membangunkan gubuk di tempat ia tinggal. Gubuk itu sekedar tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Tetapi Mbah Gendon tidak selangkah pun bergeser dari tempat duduknya. Ia tetap berada di sana. Memang kemampuan Mbah Gendon ini tidak bisa dicerna secara nalar. Ia punya kesaktian yang luar biasa. Perlu diketahui, Mbah Gendon juga terlibat dalam usaha melawan penjajahan di masa kolonial.
Tempat hunian Mbah Gendon sempat dijadikan persembunyian bagi para pejuang kemerdekaan. Mula-mula tentara kompeni itu tidak pernah mengetahui tempat tersebut. Hingga suatu saat mereka akhirnya berhasil mengetahui tempat persembunyian para pejuang. Para pejuang kemerdekaan itu pun terdesak. Mereka dikepung oleh tentara kompeni. Segera tentara kompeni menembaki para pejuang yang ada di dalam persembunyiannya Mbah Gendon dengan peluru. Anehnya, peluru itu tidak mempan. Padahal tempat tinggal Mbah Gendon itu hanya gubuk. Namun peluru itu tidak mampu menembus kediamannya Mbah Gendon. Para tentara Belanda itu pun geleng-geleng kepala. Mereka heran, kenapa pelurunya tidak bisa tembus. Lalu para tentara Belanda itu pun kabur. Mereka ketakutan. Dan komplotan pejuang kemerdekaan yang sembunyi di dalam kediamannya Mbah Gendon, mereka semua selamat. Begitulah kisah tentang Mbah Gendon yang kemudian dikenal namanya sebagai Wali Gendon. Nama Gendon sendiri diambil dari bahasa Jawa, yang artinya ulat putih. Ulat itu biasanya tinggal di atas pohon kelapa. Barangkali nama Mbah Gendon diambil dari kebiasaan sosoknya yang suka tinggal di atas pohon kelapa. Lalu, siapakah sebenarnya Mbah Gendon? Menurut sumber informasi yang didapat, ia adalah salah satu tokoh ulama Kabupaten Pekalongan, kelahiran desa Kesesi. Diperkirakan masa hidup beliau antara tahun 1868 sampai 1960. Di balik keanehannya itu, Mbah Gendon juga dikenal sebagai sosok yang menyebarkan agama Islam. Maka hingga saat ini, masyarakat selalu mengadakan haul untuk memperingati hari kelahiran Sang Wali. Maka Mbah Gendon juga tak luput dari para penziarah yang datang dari berbagai kota. Ternyata, ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja. Dikisahkan pada tahun 90-an, ada warga Malaysia yang berkunjung ke makamnya Mbah Gendon. Dia mengaku pernah bertemu dengan Mbah Gendon dan diajar ngaji. Setelah itu, Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di Kesesi, yang tak lain adalah tempat pemakamannya Mbah Gendon. Warga Malaysia itu pun kaget saat mengetahui kalau Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Bukan hanya warga Malaysia saja yang mengalami kejadian serupa, warga Lampung juga pernah mengalami kejadian itu. Namanya Pak Sodikin. Dia berkunjung ke makamnya Mbah Gendon sekitar tahun 2000-an. Dia pun bercerita kalau 3 bulan sebelumnya pernah bertemu dengan Mbah Gendon di hutan. Ia pun ngobrol dengan Mbah Gendon. Warga Lampung itu juga kaget saat tahu kalau Mbah Gendon sudah meninggal sejak lama. Begitulah sekelumit kisah tentang Wali Gendon atau Mbah Gendon yang atas izin Allah beliau punya kesaktian yang amat luar biasa. Selesai.